Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Betapa berbahagianya kita pada malam hari ini. Saat-saat yang kita rindukan untuk dipanjangkan usia sampai bulan suci Ramadan. Malam hari ini Allah berikan kita kesempatan. Tak terhingga terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan anugerah kenikmatan besar sekali kepada kita semua, sehingga harapan untuk mendapatkan ampunan sehingga bisa terlahir kembali seperti bayi bersih dari dosa-dosa hari ini bisa kita dapatkan. Ini sesungguhnya melebihi semua angan-angan. Jika ada angan-angan yang pernah kita harapkan di dalam hidup, inilah sesungguhnya yang paling besar dari semua angan-angan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terhingga kenikmatan yang kita dapatkan pada malam hari ini dan malam-malam setelah ini. Sehingga limpahan rahmat masih akan lebih besar lagi kita dapatkan melebihi malam hari ini. Karena ini adalah bulan yang penuh rahmah. Dan masih ada satu lagi harapan yang luar biasa. Dan ini adalah bentuk daripada nikmat Allah yang luar biasa. Kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang terpilih, terbebas, merdeka dari siksa api neraka. Itqun minan nar. Untuk melengkapi kesempurnaan nikmat itu, pada kesempatan berbahagia ini ada 12 amalan utama untuk melengkapi kesempurnaan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama, berpuasa dengan ilmu dan kualitas terbaik. Dengan apa caranya? Lewat cara merasakan hubungan langsung dan tanpa perantara, apalagi penghalang antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ini yang pertama. Jadi merasakan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu, menambah ilmu. Karena semua bermula dari ilmu. Inilah ibadah yang berkualitas ketika bulan suci Ramadan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum di sisinya daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz dari Muslim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amalan utama Ramadan yang kedua, menjadikan perolehan ampunan atau perolehan maghfirah sebagai misi utama saum. Jadi kalau ada misi utama paling penting untuk kita capai adalah maghfirah, ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan dikerjakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan serta kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar ini menjadi doa terbanyak yang dibaca oleh orang-orang yang beriman di ruangan ini insyaallah di siang dan malam hari Ramadan. Amalan ketiga yang utama, menargetkan diri untuk meninggalkan maksiat secara total dengan menjadikan ibadah saum sebagai perisainya. Jadi yang ketiga ini adalah total meninggalkan maksiat dan menjadikan saum sebagai perisai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji dan janganlah berperilaku dengan perilakunya orang-orang jahil. Apabila seseorang memusuhinya atau mencelanya, maka hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz dari Bukhari. Ya baghil khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pencari kebajikan, ini musim panen kalian. Wahai yang masih bergelimang dengan keinginan syahwat, berhentilah. Ini kesempatan kalian untuk mendapatkan ampunan dan rahmat. Ini kesempatan kalian dibebaskan dari siksa neraka dan azab di dunia. Amalan yang keempat, amalan utama bulan suci Ramadan. Ingat baik-baik, semoga Anda menjadi pemenang. Dan semoga Anda yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, disiplin tinggi dalam mendirikan salat tarawih dan qiyamul lail atau tahajud dengan penuh semangat dan kekhusyuan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan 64, saya bacakan terjemahnya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata yang mengandung keselamatan, salam. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan sendiri untuk Tuhan mereka. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua yang hadir di sini untuk bisa selalu ruku dan sujud di pertengahan malam. Anugerahkan kepada kami semua di sini untuk bisa menangis dalam tobat kepadamu ketika kami bersendirian di malam hari, ya Allah. Sungguh itulah anugerah besar. Mereka-mereka yang menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan, merekalah orang-orang yang beruntung. Tahukah Anda di bulan Ramadan, orang yang disiksa oleh Allah adalah orang yang tidak bisa menikmati indahnya berbuat taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, catatlah semua orang di ruangan ini adalah orang-orang yang menikmati indahnya berbuat taat dan beribadah di bulan suci Ramadan. Jauhkan orang-orang yang sekarang di bulan ini, yang ada di ruangan ini, orang-orang yang tidak mampu menikmati taat dan beribadah. Sungguh, azab Allah di dunia ini adalah kalau kita sudah tidak bisa menikmati indahnya beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Amalan utama yang kelima, berkomitmen untuk mendirikan salat-salat dengan berjamaah bersama hingga imam selesai.
seorang laki-laki yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ia akan dicatat pahalanya dihitung seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Itu hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, dan An-Nasai. Bapak dan Ibu, Anda yang bertarawih bersama kita di malam hari ini, bersama imam sampai selesai, Anda sudah dicatat seakan-akan Anda sudah mendirikan sepanjang malam. Itu hadis riwayat yang sahih. Apalagi imam pada hari ini akan membaca setengah juz dari Al-Quran sebanyak 11 rakaat termasuk salat isya. Dan kita akan lanjutkan dengan simaan bersama setengah juz. Jadi barang siapa yang mengikuti bersama di bulan Ramadan di masjid ini, dia sudah khatam setiap malamnya. Dan saya berharap imam membaca dengan tempo yang cepat. Jangan seperti tadi agak lambat. Yang keenam, bergaya hidup dermawan. Bergaya hidup dermawan, ini amalan utama. Minimal dengan memberikan menu berbuka kepada yang berpuasa siapa saja. Dan dengan mengeluarkan zakat, berinfak, bergaya hidup sedekah, berwakaf, bahkan berjihad harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lifestyle, gaya hidup orang yang diberkahi di bulan suci Ramadan, dan pasti dikayakan jiwanya, dan pasti dilipat gandakan rezekinya, dan pasti dibersihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan pada bulan Ramadan. Apalagi ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan, dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah SAW adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang ketujuh, bagi yang ingin menjadi pemenang di bulan Ramadan, memaksimalkan tilawah dan tadarus Al-Quran dengan penuh kesungguhan, serta mentadaburi dan mengamalkannya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nabi SAW membaca, mengulangi, dan mempelajari Al-Quran pada bulan ini bersama malaikat Jibril, seperti yang dijelaskan dalam hadis di atas. Dan para generasi awal Islam selalu menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk lebih memperbanyak membaca Al-Quran dibanding bulan-bulan lainnya. Di Aql Islamic Center, Bapak Ibu, bahkan anak-anaknya disiapkan program One Stop Al-Quran Services. Di sini disiapkan bagi yang ingin menjadikan Ramadan bulan Al-Quran. Kalau Anda bertanya, kenapa sih harus ada Ramadan? Karena akan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kalau Anda bertanya, amalan apa sih yang paling utama? Maka hidup bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Amalan ke-8, tetap duduk di masjid usai berjamaah subuh hingga matahari terbit. Lalu dilanjutkan dengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kira-kira 45 menit sampai 1 jam setelah sholat subuh, Anda berzikir, zikir pagi, tadarus Al-Quran, membaca kitab, atau berzikir sampai matahari terbit. Lalu Anda sambut hari itu, pagi itu, dengan sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Apa pahalanya? Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan di hadis lain diriwayatkan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berumroh. Yang ke-9, memusatkan segenap dimensi dan potensi diri hanya untuk Allah demi menguatkan hubungan diri dengannya dengan cara beriktikaf di masjid, terutama pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi ini amalan utama bagi yang muda-muda,
jangan sampai tidak punya cuti untuk beriktikaf. Bagi yang sudah pensiun, contoh Rasulullah SAW, 20 malam iktikafnya. Di sini insya Allah kita siapkan fasilitas untuk menjadi yang terbaik selama beriktikaf. Amalan ke-10, merasakan kenikmatan beribadah haji bersama Rasulullah SAW. Bagaimana caranya sementara saya tidak punya uang dan saya sudah pernah haji dulu, atau saya belum punya dana untuk berhaji? Dengan cara berumrah di bulan Ramadan bagi yang mampu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan dapat mengganti haji bersamaku. Jadi orang yang berumrah di bulan Ramadan dapat pahala seakan-akan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang ke-11, berjuang melesatkan kualitas diri dan perolehan balasan kebajikan melebihi amal yang dikerjakan selama 1000 tahun. Bagaimana caranya agar menjadi manusia berkualitas 1000 kali lipat? Dengan berjuang keras sejak malam pertama, sejak malam hari ini, menjadi yang terpilih di malam nominasi pada malam Lailatul Qadar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulai malam hari ini, maukah Anda menjadi yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ada 2 syarat. Pertama, mulai malam hari ini bersemangat, mohon kepada Allah. Dan yang kedua, setiap malam baca doa ini. Doa mengharapkan mendapat Lailatul Qadar dan doa ketika malam Lailatul Qadar tiba. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya orang yang bakal terpilih mendapatkan Lailatul Qadar, dibaca sebanyak-banyaknya di malam hari. Amalan ke-12, berusaha menjadi pemenang yang paling banyak melakukan kebajikan dan zikir serta doa dan istighfar di sepertiga akhir malam. Tahukah Anda hiburan apa, tontonan apa paling bagus sebelum sahur? Matikan televisi. Orang yang menyalakan televisi sebetulnya telah menistakan waktu terbaik. Di sepertiga akhir malam kalau ada zikir paling bagus untuk Anda baca, wabil asharihum yastaghfirun, beristighfarlah. Duduk dalam kesendirian, menangislah. Bagi yang tidak pernah menangis dan mengeluarkan air mata taubat dalam setahun, sungguh hatinya keras, jiwanya kejam. Beristighfarlah di sepertiga akhir malam, matikan TV setelah membaca Al-Quran. Ini 12 amalan. Bagi yang hadir besok mungkin akan dibagikan fotokopinya, tapi sudah saya tuliskan mungkin akan muncul di Republika karena saya pengasuh konsultasi harian di koran Republika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.